حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال حكمت عدلت أمنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbai. Saya berasal dari kelas PAIN. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang layanan-layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Jadi yang pertama yaitu pengertian aplikasi instrumentasi. Layanan bimbingan konseling adalah suatu cara supaya kita itu bisa mengerti keadaan klien atau keadaan peserta didik, baik dari sifatnya ataupun dari kegiatan-kegiatan kesehariannya. Jadi layanan bimbingan konseling itu juga termasuk bagi kita itu melihat bagaimana kondisi siswa, baik dari lingkungan rumah, keluarga, atau lingkungan teman-temannya berada. Contoh pertemanannya, dia itu berteman dengan golongan yang baik atau golongan yang negatif. Baik. Untuk selanjutnya yaitu tujuan aplikasi instrumentasi, itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum aplikasi ini adalah kita itu sebagai konselor supaya mengetahui bagaimana keadaan kondisi klien kita, peserta didik kita, bagaimana sifat-sifatnya, terus bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu pengertian khusus. Untuk yang pengertian khusus ini lebih condong ke pengertian kita menggali potensi yang dimiliki peserta didik, karena sejatinya manusia itu diberikan kekurangan bersama kelebihan. Kadang anak A itu memiliki kekurangan dalam pelajaran matematika, tapi dia memiliki bakat di bidang olahraga. Bisa saja seperti itu, sering terjadi seperti itu. Makanya dalam tujuan aplikasi instrumentasi secara khusus ini lebih mengkhususkan ke penggalian potensi, terus ke bakat yang dimiliki oleh peserta didik atau klien. Baik, yang selanjutnya yaitu bimbingan teman sebaya. Jadi bimbingan konseling sebaya itu adalah termasuk layanan-layanan bimbingan konseling. Karena kenapa? Kita menyiapkan seorang teman, kita latih sebagai konselor, kita melatih teman tersebut, mempersiapkan dia untuk menjadi tutor, untuk menolong temannya. Contoh dalam satu kelas itu ada anak yang kurang berkompeten dalam bidang pembelajaran tidak masuk, terus juga dalam skill juga dia kurang aktif dan sebagainya. Nah, kita membutuhkan pendekatan. Salah satunya kita bisa menggunakan temannya sebagai media atau tutor untuk membantu menolong, membebaskan dari permasalahan yang dimiliki klien kita atau yang dimiliki peserta didik kita. Untuk memilih bimbingan teman sebaya itu juga memerlukan pelatihan khusus, tentunya pelatihan langsung dari konselor. Dan anak tersebut dilatih bagaimana cara pendekatan dan lain sebagainya, bagaimana ilmu-ilmu tentang pendekatan bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus itu adalah kita mengumpulkan beberapa orang ke dalam satu majelis atau satu ruangan khusus. Dan di situ kita bertukar pikiran, kita saling bertukar pikiran tentang perkembangan peserta didik atau perkembangan klien kita, memiliki masalahrkah ataupun permasalahan yang perlu digali oleh peserta didik kita atau klien kita. Untuk apa? Fungsinya untuk kita supaya bisa melakukan tindakan bagaimana cara menolong peserta didik tersebut. Jadi tentunya kita sebagai konselor juga harus memahami bagaimana peserta didik ini, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Untuk memahami hal tersebut kita juga memerlukan contoh lingkungan keluarga. Kita harus melakukan konferensi atau perkumpulan antara keluarganya, kemudian menanyakan, ini anak ini kenapa kok dalam tingkahnya seperti ini. Yang terakhir yaitu kunjungan rumah. Pengertian kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung bagi bimbingan konseling, di mana konselor mendatangi rumah klien dan kemudian kita melihat situasi bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana
kita menggali sesuatu data di rumah peserta didik. Supaya apa? Supaya kita itu lebih menambah wawasan baik dari pergaulannya ataupun nilai-nilai positif dan negatif yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kita sebagai konselor juga perlu melakukan sebuah pendekatan untuk keluarga, perlu melakukan pendekatan lingkungannya supaya kita mengetahui tata cara bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil ketika kita menolong peserta didik atau klien kita. Mungkin demikian, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya jika ada benarnya itu murni dari Allah, jika ada salahnya itu murni dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.